Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, peningkatan kasus positif COVID-19 semakin lama semakin mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah perhitungan dari ahli menemukan bahwa jumlah kasus yang diumumkan pemerintah ini tidak menggambarkan realita yang sesungguhnya, yang berarti di luar sana atau di lapangan jumlahnya jauh lebih besar. Bila social distancing juga tidak dilakukan, jaga jarak tidak dilakukan, work from home, kemudian kita bekerja ataupun beribadah ataupun misalnya melakukan kegiatan lain dari rumah ini tidak dilakukan, maka konsekuensinya pun juga mengerikan. Saya ingin memberikan update terlebih dahulu dari apa tadi yang disampaikan oleh Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, bahwa jumlah kasus saat ini terus meningkat, di mana kasus per hari ini mencapai 579. Anda bisa lihat peningkatannya, pemirsa, dari hari ke hari. Saat ini sudah 579 kasus positif di seluruh Indonesia. Jumlah recovery adalah 30. Artinya ini tidak terlalu besar apabila kita melihat penambahan kasusnya. Bahkan rata-rata penambahan kasus adalah 60 lebih kasus per hari. Sementara jumlah sembuhnya saat ini adalah 30, jumlah meninggal saat ini ada 49 pasien. Nah, kasus kemarin kita ingat bahwa 514 saat ini sudah bertambah 65 menjadi 579. Kita akan melihat prediksi ataupun perhitungan dari sejumlah ahli. Saya ingin mengutip ini penelitian dari Pusat Permodelan Matematika dan juga Simulasi dari ITB, mengatakan bahwa kami memproyeksikan puncaknya akan bergeser di sekitar bulan April antara pekan kedua hingga ketiga. Selain itu, proyeksi lainnya yaitu epidemi corona di Indonesia yang dimulai awal Maret 2020 bakal berakhir sekitar Mei akhir hingga awal Juni mendatang. Ini adalah prediksi berdasarkan perhitungan. Namun penelitian dari Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi ITB, mereka menggunakan model yang dikembangkan oleh F.J. Richards, akademikus dari Imperial College London, memperkirakan bahwa di Indonesia regresi pertambahan dari jumlah kasus ini hampir sama dengan Italia dan juga Iran. Mereka memprediksi bahwa akan ada 60.000 kasus positif corona pada pertengahan April, atau artinya ada penambahan 2.000 kasus setiap harinya. Nah, jumlah kasus yang diumumkan pemerintah juga menurut ahli yang lain sebenarnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut Dr. Makian Jibril yang saya kutip kutipannya atau pernyataannya dari majalah Tempo minggu ini, pemirsa, mengatakan bahwa permodelan epidemiologi versi Thomas Pueyo, pakar teknologi lulusan Stanford University, kasus positif di lapangan sebenarnya adalah 27 lebih besar atau lebih banyak dari yang pemerintah umumkan. Jadi bila ada 450 kasus misalnya, diperkirakan kasus sebenarnya di lapangan mencapai 12.000. Sementara pemerintah memprediksi orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia saat ini adalah 600 hingga 700 ribu. Untuk itu pemerintah menyediakan atau membeli 1 juta alat rapid test dari Tiongkok. Nah, kita lihat sekarang daftar persebaran kasus COVID-19 di Jabodetabek. Jakarta masih paling tinggi, yakni positif 307, PDP 757, kemudian ODP 1491. Apabila kita lihat ke tetangganya, ini adalah DKI Jakarta begitu. Bekasi Kota positif 15, PDP 66, ODP 137. Jabodetabek kita tahu merupakan epicenter dan merupakan provinsi dengan jumlah kasus tertinggi. Nomor 2 adalah Jawa Barat. Nah, kemudian ada juga data yang ingin saya sampaikan, pemirsa. Ini juga merupakan penelitian dari Thomas Pueyo yang saya dapatkan dari laporan atau analisa dari teman-teman CSIS Indonesia, menemukan bahwa social distancing, sekali lagi social distancing, jaga jarak, tetap di rumah, ini merupakan kunci untuk kita bisa mengalahkan bersama-sama COVID-19. Saya ingin Anda melihat garis biru ini. Social distancing setelah kasus dilakukan selama 20 hari. Anda bisa lihat kurvanya, ini akan datar. Ini adalah success story yang dilakukan oleh sejumlah negara seperti Korea Selatan, kemudian Tiongkok dan juga negara-negara lain, bahwa mereka bisa menekan selain juga dengan kebijakan tegas untuk orang apabila mau keluar rumah begitu, seperti di Wuhan mereka harus melapor, kemudian seperti di Korea ada ada drive-thru untuk memeriksa, tapi mereka memberlakukan social distancing secara sadar, mereka memberlakukan social distancing dengan big data, dengan teknologi. Kurvanya akhirnya pertambahannya menjadi datar. Ini adalah pertambahan kasus. Kemudian apabila kita misalnya telat
melakukan social distancing sehari saja, Thomas Boye memprediksi bahwa saya ingin Anda melihat di garis hijau pemirsa, dan ini jarak antara garis biru dengan garis hijau adalah 40%. Artinya apabila kita telat melakukan social distancing satu hari saja, diperkirakan ada penambahan kasus hingga 40%. Dan apa yang terjadi apabila kita tidak melakukan social distancing sama sekali dan menganggap remeh COVID-19 dan menganggap remeh pentingnya social distancing, Anda bisa lihat kurva yang berwarna oranye. Kasus akan terus melonjak tajam, seperti yang kita tahu terjadi di Italia dan juga Iran. Kita tentu saja ingin kurva yang warna biru di mana penambahan kasus akan datar, tidak akan ada penambahan kasus, sama seperti di Tiongkok yang mencatat minim penambahan kasus, justru mereka ada penambahan kasus karena imported cases dari orang luar negeri yang datang ke Tiongkok. Nanti saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan tim dari gugus tugas penanganan COVID-19 pemirsa, dan juga ada juga dari sosiolog terkait dengan kenapa social distancing di Indonesia begitu sulit untuk dilakukan. Sesaat lagi. Ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang yang terdistribusi di berbagai provinsi yang bisa kita lihat di tabel. Sehingga total kasus pada hari ini menjadi 579. Kemudian ada penambahan kasus yang sudah 2 kali follow up. 30 orang. Kemudian ada 1 tambahan lagi kasus yang meninggal yang kami rilis kemarin 48, sehingga total kasus meninggal adalah 49. Berdasarkan distribusi provinsi inilah kemudian pemerintah pusat melaksanakan distribusi APD, distribusi alat screening test, distribusi masker, dan distribusi obat-obatan. Kita berharap bahwa semua fasilitas kesehatan yang memberikan layanan terhadap pasien COVID-19 ini bisa kita penuhi secara standar kebutuhan APD, kebutuhan reagen, kebutuhan masker, kebutuhan obat-obatan. Sehingga kita bisa lebih efektif lagi melaksanakan layanan rawatan dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk para warga negara kita yang sedang sakit COVID-19. Dalam maklumat tersebut, Bapak Kapolri menekankan yang pertama, saya bacakan, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu 1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis. 2. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. 3. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. 4. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval. Serta yang 5, kegiatan lainnya yang menjadi berkumpulnya massa. Berkumpulnya massa ini titik tekannya. Kenapa social distancing susah sekali untuk diterapkan di masyarakat kita? Saya akan berbincang dengan Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Pak Imam, selamat malam. Saya juga akan menyapa Suryo Pratomo atau Mas Tommy, anggota tim gugus tugas COVID-19 yang bergabung dari luar studio. Mas Tommy, saya akan ke Anda terlebih dahulu, Mas. Apa kabar? Baik, Rory. Mas Tommy, masih banyak yang belum menerapkan social distancing, bahkan banyak yang belum paham apa itu social distancing. Kenapa dan apa strategi gugus tugas untuk ini? Ya, memang ini persoalan yang paling besar yang kita hadapi, ini persoalan komunikasi yang memang seringkali kita terlalu mudah untuk menggunakan istilah-istilah asing, tetapi kita menyadari bahwa tingkat masyarakat itu tidak memahami apa sebetulnya esensi dari apa yang ingin dikomunikasikan. Karena itu sebetulnya yang ingin dilakukan dan diharapkan oleh gugus tugas ini adalah bagaimana setiap kepala daerah itu sekarang mempunyai
kekuatan untuk mengkomunikasikan, membangun edukasi, sosialisasi kepada mulai dari tingkat wali kota, kelurahan, kecamatan, RT RW untuk menggunakan bahasa-bahasa lokal sesuai dengan apa yang kemudian mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi tidak perlu menggunakan istilah social distancing, tetapi misalnya dilarang untuk berdekatan, dilarang untuk berkumpul, diminta untuk saling menjaga jarak. Jadi hal-hal seperti yang diharapkan, sekali lagi ini adalah PR yang sangat yang dibutuhkan peran serta dari pihak yang lain, terutama untuk dari aparat-aparat pemerintah daerah untuk bagaimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana Mas Tommy kemudian mengejawantahkan ide ini ke pemerintah daerah sampai misalnya ke bagian terkecil ketua RT, ketua RW agar mereka bisa menyerap ide ini dan juga mengartikan atau mengartikulasikan ke budaya masing-masing. Ya, ini yang sekali lagi yang tadi saya katakan, ini adalah PR dari pemerintah daerah untuk bagaimana menggunakan aparat yang ada di daerahnya, karena saya kira Indonesia ini beruntung mempunyai sistem yang sangat berjenjang bahkan sampai tingkat RT RW. Dan sebetulnya kalau kemudian menggunakan juga tokoh-tokoh masyarakat, misalnya di Betawi, mengajak tokoh-tokoh Betawi untuk berkomunikasi dengan langsung dengan masyarakat, pasti mereka akan lebih mudah untuk memahaminya. Sekali lagi di dalam aplikasinya, dalam pelaksanaannya kita berharap semua pihak untuk membantu. Sekarang terakhir misalnya Rory, yang menarik adalah teman-teman media juga mulai menyadari betapa kemudian pemahaman untuk soal jaga jarak, jangan berkumpul, jangan berkerumun, jangan keluar rumah itu menjadi sesuatu yang memang harus selalu disosialisasikan. Sekarang ini ada kelompok media melawan COVID-19 yang kemudian membuat kampanye-kampanye. Mudah-mudahan mulai besok kampanye-kampanye itu akan dilakukan secara serentak oleh teman-teman media, apakah itu cetak, online, televisi, dan radio, sehingga kemudian kalau kita terus gaungkan kepada masyarakat, mereka akan menjadi lebih paham. Baik, saya akan ke Pak Imam sekarang. Pak Imam, menurut Anda, apa sih faktor yang menyebabkan social distancing ini susah untuk dilakukan atau tidak efektif dilakukan oleh masyarakat? Pertama ya, pada saat kita bicara, itu kan kita harus lihat siapa yang kita ajak bicara. Nah, yang kita ajak bicara itu adalah orang-orang yang begitu beragam ya. Ada perbedaan umur, dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang tua. Perbedaan jalur pendidikan, ada pesantren, ada madrasah, ada sekolah. Jenjang pendidikannya dari SD sampai perguruan tinggi. Nah itu beragamnya luar biasa. Terus belum bahasa, belum suku, belum pergaulan. Masing-masing pergaulan kita punya keragaman belum juga. Belum media yang dikonsumsi. Belum media yang dikonsumsi lah. Jadi kalau seandainya dalam waktu yang singkat seperti ini, seperti Mas Tommy tadi katakan, ini kita jangan borong panggung ini di dalam menjelaskan sesuatu. Jangan hanya memakai jalur-jalur formal, jalur-jalur pemerintahan. Kalau di kampung misalnya, mana yang lebih didengar antara Pak Kiai, antara ketua adat dengan lurah? Nah gitu kan. Di kalangan anak muda, mana yang lebih didengar pimpinan-pimpinan ataupun tokoh-tokoh pemuda ya dengan Pak RT dan Pak RW. Nah ini jadi kita harus jangan serakah di dalam menggunakan jalur-jalur ini. Jangan uyah gitu. Ya, jangan, iya betul. Masing-masing punya konteks. Di rumah saya kalau ngomong misalnya dengan anak perempuan, mana yang lebih efektif, saya atau istri saya? Bisa jadi istri saya lebih efektif karena dia memang punya kedekatan emosional misalnya. Jadi ini harus dihitung semua. Itu baru kaitannya dengan cara. Belum lagi tentang isinya kan? Baik. Soal cara terlebih dahulu Pak Imam, menurut Anda apa yang bisa dilakukan saat ini? Kita bekerjaan dengan waktu, penambahan kasus terus bertambah dan juga prediksi juga semakin mengkhawatirkan nih. Boleh nggak misalnya Anda putarkan seorang anak muda ya yang menggunakan dalam konteks pergaulan mereka di Betawi gitu kan, dan dia sangat efektif dan saya sampai terkesima. Kita sedang mempersiapkan Pak Imam, nanti kita nanti putarkan videonya. Ya, betul. Nah, bayangkan ini dari cara komunikasi saja, tapi orang sudah paham sebetulnya. Dia nyadari tentang bahaya virus corona, tetapi nggak ada pilihan lain. Misalnya
kemarin ada yang viral itu orang dari pengendara motor online ya. Nah, terus kemudian ada juga para pedagang kaki lima misalnya. Saya mau di rumah, Pak. Cuma kalau saya di rumah, saya makan apa? Nah, ini kan hal-hal seperti ini harus kita pikirkan gitu kan. Nah, belum lagi tentang message-nya. Ya, tentang bagaimana cara mengkomunikasinya di antara mereka lah. Jadi isi kontennya perlu kita pikirkan, caranya untuk menyampaikan gayanya kita pikirkan, siapa yang nanti mengirimkan berita itu juga menjadi sangat penting. Baik. Kira-kira Kita nanti akan bahas, perlukah kemudian regulasi dan juga sanksi untuk tidak diterapkannya social distancing di masyarakat. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Gugus Tugas sudah menghimbau social distancing diganti physical distancing. Anda, Pak Imam, menghimbau pakai bahasa daerah kesehari-harian. Kalau Jawa Timur, ojo dempet-dempet begitu. Apa yang bisa dilakukan sekarang di tingkat masyarakat paling bawah, RT RW, Pak Imam? Nah, ini kebetulan saya baru aja dapat WA dari Pak Deddy Mulyadi, dulu mantan bupati. Dia bilang bahwa yuk kita buat model pencegahan di tiap RW. Gimana modelnya? Di Jawa Barat misalnya. Mungkin beda dengan di Jawa Tengah, beda dengan Bali. Nah, tapi juga misalnya tiap perusahaan, bayangkan kalau seandainya setiap perusahaan membuat protokol sendiri, membuat aturan yang jelas ya, dan ada sanksi, itu lebih mudah kalau di perusahaan. Begitu masuk semua di screening ya, tidak hanya sekedar temperatur, tetapi juga semua wajib cuci tangan, semua wajib pakai masker kalau yang sakit, atau bahkan kalau sakit dipulangin aja. Nah, ini perusahaan di Indonesia itu harus ketat melakukan itu semua. Syukur-syukur kalau dalam situasi kritis kayak gini, semuanya diliburkan misalnya, kalau dimungkinkan. Pasar tradisional, nah ini kemarin juga saya dialog dengan Dirut Pasar Jaya, PD Pasar Jaya. Dia akan membuat aturan itu. Sulit sekali buat pedagang misalnya, kalau berhubungan dengan yang mau beli, tetapi dia nggak tahu yang mau beli ini penyakitan apa enggak. Tapi pedagang itu sendiri sebelum mulai lapaknya dibuka, semua lapak langsung dibersihkan, dan dibebaskan dari semua. Artinya physical distancing ini kemudian harus diartikan ke unit-unit masyarakat terkecil. Dan harus diregulasi ya di dalam lembaga-lembaga dan kemudian dipraktekkan, bukan dipidatokan, bukan hanya dihimbau, tapi langsung ada contohnya. Pak Imam, terima kasih. Kita akan beralih ke tema yang kedua di Prime Talk malam hari ini terkait dengan physical distancing, terkait dengan work from home atau bekerja dari rumah, pemirsa, yang ternyata juga memukul secara ekonomi mereka yang bekerja di sektor informal, mereka yang merupakan buruh harian begitu, dan juga mereka yang merupakan pengusaha UMKM. Kita lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Dampak negatif social distancing atau menjaga jarak sosial yang digalakkan pemerintah tidak bisa dihindarkan. Salah satu pihak yang terdampak adalah pengemudi ojek online. Imbauan ini membuat pendapatan turun karena para pekerja yang biasa menjadi pelanggannya tidak masuk kerja. Tidak hanya para pekerja, siswa-siswa sekolah yang menjadi penumpang rutin juga diliburkan. Meski jumlah penumpang turun, para pengemudi ojek online mengaku pemesanan makanan justru meningkat. Menurut mereka, imbauan pemerintah agar masyarakat tetap di rumah membuat warga Jakarta membeli makanan secara online. Para pengemudi ojek online menyadari bahwa kebijakan ini lebih penting untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Mereka berharap kondisi ini cepat mereda agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal. Sehari emang biasanya berapa? Bisa 18-20 loh. Kalau sekarang paling ya 7 aja udah hebat banget. Tapi kalau misalkan dalam pengantaran makanan? Nggak ada masalah. Ada peningkatan atau justru menurun? Ada peningkatan Bang. Kalau biasanya saya di aplikasinya atau bisa take home atau bawanya saya bisa sampai 2 itu dan saya hanya 8 jam. Tapi untuk saat ini ngambil cepet 80 Mbak, waduh udah jungkir balik bisa menggunakan dan 2 kali lipat 12 jam juga pun belum tentu apalagi belakangan ini. Tapi kalau misalkan pengantaran makanan apakah ini justru meningkat atau malah menurun? Sama aja, tetap aja, sama aja. Sejak seminggu yang lalu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Sejumlah perkantoran telah meliburkan para karyawannya. Bahkan kegiatan belajar mengajar di sekolah dipindahkan di rumah masing-masing secara daring. Dari Jakarta, Jessica Wulandari, Maulana Ridwan, Metro TV.
Itu tadi baru ilustrasi ojek online. Nah, bagaimana dengan kemudian pedagang, pekerja lepas, UMKM, pemilik warung, sopir bemo, dan lain sebagainya. Saya akan mengajak bergabung dalam diskusi kita pemirsa Mas Yose Rizal, peneliti dari CSIS Indonesia. Mas Yose, selamat malam. Malam. Mas Yose, terkait dengan tekanan ekonomi dari pekerja informal, UMKM, pekerja harian, apa solusi terbaik menurut Anda? Solusi terbaiknya saya pikir ya memang adanya bantuan ya tentunya dari pemerintah saat ini. Karena mereka sendiri pertama tidak bisa untuk melakukan social ataupun physical distancing yang diperlukan. Padahal kita juga memang memerlukan mereka sendiri untuk mengkarantina diri ya supaya tidak terlalu banyak berinteraksi. Ya, itu jadi artinya mereka juga harus berdiam diri di rumah. Tapi kan tentunya mereka nggak bisa income kalau mereka hanya berdiam diri di rumah. Bantuan seperti apa, Mas, kira-kira yang tepat? Ya bantuan yang seperti apa? Saya pikir kan yang mereka akan beberapa. Seperti misalnya mereka diharapkan untuk mengkarantina diri dalam waktu 2 minggu ke depan, itu tentunya akan ada income yang hilang bagi mereka. Dan ini yang harus dikompensasi oleh pemerintah. Dalam bentuknya saya pikir sih yang paling sesuai adalah bantuan tunai langsung ya. Baik, bantuan tunai langsung. Pak Imam, apa insight Anda untuk mereka yang bekerja harian, sektor informal untuk mengganti pendapatan yang hilang? Jadi dalam pemahaman Anda dalam situasi kritis di mana orang harus tinggal di rumah, yang harus dipastikan adalah dapurnya ngebul. Betul. Jangan sampai keluarganya kebingungan makan, apalagi kalau penghasilannya tuh hari per hari. Nah, kalau uang terus kemudian dia nggak bisa belanja atau harus belanja ke pasar tradisional, itu juga buat kerumunan. Nah, oleh karena itu menurut saya harus dibuat mapping, peta setiap komunitas, misalnya ada warung-warung. Nah, warung-warung inilah yang kemudian menjadi tempat mereka belanja, ya bergantian. Kemudian ini mendapat bantuan, misalnya per hari berapa dari komunitas itu. Ini contoh misalnya ojek online, itu bisa mudah sekali dipetakan siapa yang tinggal di satu tempat yang sama. Nah, kalau dia itu mendapatkan bantuan, ya, terus kemudian bantuannya itu diminta untuk dibelanjakan di warung yang terdekat, maka warung itu juga akan tetap hidup. Tetapi pada saat yang sama, orang di situ juga nggak akan pergi kemana-mana. Itu pertama. Tapi jangan cuma hanya sekedar bantuan. Menurut saya ini uang tugas. Uang tugas untuk saling bagaimana menasehati, menghimbau kepada komunitasnya, atau bahkan ke kelompok itu, supaya yuk mari jangan kita keluar dalam waktu yang terbatas ini. Karena di saat kita ini sedang diserbu dengan sebuah kekuatan yang luar biasa ya, yang kita tidak bisa lihat, terus kemudian orang nggak bisa lihat. Nah ini jadi uang ini harusnya sebagai insentif, tapi sekaligus uang tugas mensosialisasikan. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Video yang akan kami putarkan ini pemirsa adalah contoh komunikasi kontekstual yang inline atau masuk ke komunitas yang disasar. Ini adalah komedian atau komik bernama Bintang Emon yang memberikan kampanye untuk jaga jarak atau social distancing tersebut. Yang masih memiliki kewajiban untuk pergi keluar rumah, mohon hati-hati, kesehatannya dijaga. Dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang, latang santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan, wet paman boboho. Kalau emang itu prinsip ente, no, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau nggak dicipokin Nova lu, emang nyawa kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kitanya. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah makanya lu pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu lu, kagak masuk di kepala lu. Tapi gue nggak apa-apa tang kalau meninggal. Ya gue juga nggak apa-apa kalau lu meninggal. Asal lu meninggal jasad lu, wah begitu ngilang lah. Lu kalau meninggal karena ngeremehin corona, yang lain bisa kena. Yang mandiin lu, yang nguburin lu, orang catering di tahlilan lu kena. Ya Allah jahat banget lu. Dia nggak ngerti apa-apa, lu cuma ngebungkusin lemper doang, kena. Pak
Mam, ini contoh komunikasi yang menurut Anda harus dilakukan ke tiap-tiap masyarakat. Jadi harus ada desentralisasi. Kita punya tokoh agama yang memiliki anggota-anggotanya. Ada anggota-anggota yang panutannya adalah orang-orang terdekat di komunitas itu. Kemudian ada anak-anak muda yang suka olahraga. Ada panutannya, mungkin pelatihnya. Dan ini Indonesia punya keragaman yang luar biasa. Dan oleh karena bahasanya itu pun tidak perlu social distancing ya, Pak? nggak perlu. Pokoknya bisa diterjemahkan. Kalau orang Jawa nih, kemarin aku nggak bicara dengan teman supir dari Tegal, aja dempet-dempetan katanya. Sudah, jangan pakai social distancing atau apa. Itu pun orang dari perguruan tinggi apa ini mungkin keliru loh istilah social distancing. Ada yang bilang physical distancing. Karena malah kita harus lebih dekat. Social distancing itu kan kayak menjauhkan secara sosial. Yang dijauhkan itu atau yang dijaga jaraknya itu fisiknya. Karena apa? Jangan sampai kehilangan substansi supaya ini yang droplet air liur tidak kena ke kita. Embun-embun yang keluar dari mulut kita, apalagi dia batuk, apalagi dia itu bersin, itu kena. Lah kalau itu sampai kena muka kita, kena hidung kita, itu yang menular. Jadi pada saat kita itu ngomongin tentang jaga jarak, itu harus dilanjutkan supaya kalau kita bicara, supaya kita batuk itu jangan sampai nyemprot ke orang lain gitu kira-kira. Apakah ini akan menjadi pertimbangan untuk tim gugus tugas, Mas, dalam ibaratnya mengcraft atau membentuk pesan-pesan yang akan disebarkan ke pemerintah daerah per budaya, per bahasa, per wilayah, Mas Tommy? Semua diserahkan pada pemerintah daerah dan semuanya intinya adalah bagaimana membuat masyarakat menjadi lebih paham. Karena itu selalu dikatakan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas ini adalah kita menggunakan pendekatan kolaborasi pentahelik. Orang-orang seperti Mas Imam Prasojo ini sangat dibutuhkan. Sebagai seorang sosiolog, beliau bisa mengetahui sebetulnya cara pendekatan seperti apa yang paling cocok untuk membuat orang paham. Persoalannya bukan pada diksinya, yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian orang paham pada esensinya. Tadi dikatakan Mas Imam misalnya, ojo dempet-dempetan, itu sesuatu yang sangat baik. Nah ini yang kita harapkan. Saya hadir di tempat ini menjadi sukarelawan juga karena terpanggil untuk bagaimana membantu gugus tugas ini sukses untuk melaksanakan tugasnya. Apa sih tugas dari gugus tugas ini? Tugas dari gugus tugas hanya 3, membuat orang sehat tetap sehat, membuat orang yang kurang sehat menjadi sehat, orang sedang sakit menjadi sembuh. Itu adalah utama dari upaya kita melakukan perang melawan COVID-19 ini. Nah ini yang sekali lagi tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh semua pihak, kalangan dunia usaha, masyarakat, akademisi, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Ayo kita bersama-sama membuat kita menjadi semakin paham. Tolong jangan keluar rumah, di rumah saja. Kalau kemudian harus keluar rumah, tolong jangan berdekatan. Kalau harus keluar rumah, jauhi kerumunan. Kalau sudah memegang sesuatu, selalu cuci tangan dengan sabun. Hal-hal seperti itu yang sekali lagi, yang kita upayakan, harus kita sampaikan pada masyarakat supaya mereka menjadi tahu apa yang harus dilakukan untuk melakukan pencegahan supaya kita tidak terpapar virus corona ini. Mas Tommy, perlukah misalnya dipersiapkan regulasi atau sanksi bagi orang-orang yang melanggar social distancing ini? Rory, Indonesia itu negara yang peraturannya sudah lengkap. Yang dibutuhkan itu adalah pelaksanaannya. Nah, kemarin misalnya sebagai contoh yang menarik, di Bulungan, dekat dengan Mabes Polri, itu masyarakat masih berkumpul makan malam. Apa yang dilakukan oleh Kapolri? Kapolri memerintahkan kepada polisi untuk melakukan persuasi, mengingatkan masyarakat. Apa yang terjadi? Masyarakat paham dan kemudian mereka membubarkan diri. Nah, kita harus sering, sekali lagi saling mengingatkan. Kalau kita dalam di satu daerah tertentu, Rory, melihat orang kemudian terlalu berdekatan, tidak ada salahnya kita mengingatkan, ini kita sedang ada wabah virus corona, tolong jangan berdekatan, tolong jaga jarak. Hal-hal seperti itu harus saling selalu kita ingatkan, karena sekali lagi kebersamaan kita untuk menghadapi COVID-19 ini adalah kunci untuk bagaimana menyelamatkan bangsa ini. Baik, sebelum saya jeda Mas Imam, perlukah ada sanksi dan juga regulasi untuk
social distancing? Untuk bangsa yang memang disiplin, yang paham tentang bahaya dan punya tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab sosial dengan tetangga supaya semua selamat, sebetulnya nggak perlu ada sanksi. Kalau toh ada sanksi, paling sanksi sosial, gitu kan. Tapi dalam kondisi kritis seperti ini, dan bahkan di negara-negara seperti Italia sekalipun, itu lebih ketat. Karena apa? Apa yang kita, masyarakat yang perilaku yang membahayakan itu, dengan dia itu tetap berkerumun, bergerombol, itu membahayakan masyarakat luas. Nah, oleh karena itu harus ada yang memperingatkan. Kalau bandel juga, menurut saya harus ada sanksi, ya. Dan sanksinya itu juga kalau bisa, pertama sanksi sosial. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah pertama ditegur. Anda tahu nggak sih bahaya tentang apa yang sedang kita lakukan, yang Anda lakukan? Apa Anda nggak kasihan kalau seandainya seluruh kampung ini ketularan? Ya. Siapa yang akan merawat? Siapa yang akan bisa itu sanksi sosial. Itu sanksi sosial. Nah, kalau perlu, kalau yang ngomel itu adalah Pak RT, yang ngomel itu adalah bapaknya sendiri atau orang-orang tua, atau yang ngomel adalah tokoh-tokoh masyarakat, itu jauh lebih baik daripada yang ngomel misalnya Mas Tommy, gitu kan? Pertama dia ngomelnya belum tentu digubris, gitu kan? Apalagi kejauhan jaraknya. Nah, itu yang menurut saya harus dijalankan. Baik, terima kasih. Mas Tommy, terima kasih atas waktunya, Mas. Sukses terus untuk teman-teman gugus tugas. Selamat bertugas kembali. Saya nanti akan berbincang juga dengan Yose Rizal yang merupakan peneliti CSIS untuk kita melihat dampak dari social distancing dan juga work from home atau pekerja dari rumah ini bagi sektor informal, bagi pekerja harian, bagi UMKM. Sesaat lagi. Physical distancing tentu saja akan memukul ekonomi khususnya mereka yang menengah ke bawah, pekerja harian, kemudian UMKM. Mas Yose, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pendekatan physical distancing kita saat ini berkaitan dengan ekonomi khususnya masyarakat menengah ke bawah, Mas? Ya, masih himbauan. Tetapi bisa aja kita mungkin melihat kemungkinan adanya kebutuhan untuk physical distancing yang sangat dimandatorikan atau sangat diwajibkan gitu ya kepada masyarakat. Tapi untuk itu tentunya harus ada pertimbangan terutama yang pertama adalah pertimbangan teknis seperti kebutuhan logistik yang dibutuhkan, termasuk juga pangan ataupun juga kebutuhan basic yang lainnya yang harus dipikirkan secara lebih baik dan untuk menjamin keberlangsungan hidup, bukan keberlangsungan ekonomi di sini. Kemudian yang kedua tentunya harus ada cara juga untuk memberikan stimulus kepada perekonomian dan income pengganti kepada para pencari nafkah harian supaya mereka mau tetap di rumah, supaya nggak menjadikan alasan bahwa hak makan itu sebagai alasan untuk mereka keluar dari rumah. Ya. Mas Yose, lantas bagaimana misalnya kemudian tadi dikatakan memberikan bantuan langsung tunai, tapi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Imam bahwa bagaimana caranya tidak hanya bantuan langsung tunai, tapi juga mencegah mereka keluar rumah. Apa usulan Anda agar selain kita memberikan bantuan, stimulus kepada mereka, namun juga memberikan edukasi bahwa ini loh alasan untuk tidak keluar rumah, ini loh bahayanya? Ya, banyak dijadikan alasan untuk tetap keluar rumah itu adalah mereka harus tetap dapurnya ngebul gitulah. Nah ini yang artinya income-nya supaya nggak, mereka memang income-nya harian. Nah makanya itu yang harus digantikan sesuai dengan kebutuhan layak. Tapi tentunya selain itu juga pemerintah harus menyiapkan logistik yang cukup besar juga agar bisa menyalurkan bahan pangan yang dibutuhkan misalnya. Ini lebih dibutuhkan sebenarnya untuk daerah dibanding desaan. Baik, Mas Yose, terima kasih. Sehingga tentunya suplai logistik itu juga perlu ditingkatkan untuk ke perkotaan. Baik, terima kasih Mas Yose dari CSIS. Pak Imam, terakhir mungkin untuk Anda, bagaimana kemudian memberikan bantuan itu, stimulus itu? Tadi menarik yang disampaikan ide Anda, tapi sambil memberikan pengertian dengan memanfaatkan misalnya ketua adat atau ketua RW, ketua RT untuk menyebarkan pesan, hey ini loh manfaat untuk kita tidak berkumpul, manfaat kita untuk jaga jarak. Ya. Gimana Pak? Jadi ini pengalaman ya, di sebuah desa
namanya Desa Merden, Kabupaten Banjarnegara. Dia waktu membagikan bantuan langsung tunai itu waktu itu nggak pakai uang, tapi dia justru pakai kupon, ya. Terus kemudian uangnya itu sudah dibelikan sembako di warung-warung dan dia dibagikan kuponnya. Silahkan Anda ambil di warung yang sudah dia tunjuk dan tidak perlu harus kemudian berantri karena kapan saja bisa ambil sehingga dia tidak harus mempertontonkan bahwa dia nggak mampu. Nah, bayangkan kalau sekarang ini terjadi orang mendapat bantuan, ya ini Bupati Pak Deddy Mulyadi barusan WA lagi bahwa Pak kita akan isi itu warung-warung terdekat ya dengan sembako-sembako sehingga dan nanti bisa diklaim atau diambil kapan saja. Kapan saja. Karena kalau itu nanti numpuk lagi, dan itu tidak hanya satu warung, beberapa warung. Dan beberapa warung itu melayani berapa kakak misalnya. Dan kakaknya sudah terjadi, sudah terdaftar. Kalau itu dilakukan, saya kira orang akan tetap di rumah, ya, dan kemudian kita akan bisa menjaga mereka untuk bersolidar dan saling menjaga. Yang penting ini adalah sanksi sosial kalau melanggar. Kalau itu orang sudah diatur begitu tetap melanggar, harus ada sanksi sanksi sosialnya kelompok.